Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman hadirin hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ngaji kita pada malam hari ini. Sebelum kita belajar, sebelum kita ngaji, kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda suci Rasulullah, para sahabat, keluarganya, untuk para ulama, kemudian untuk diri kita sendiri dan tentunya juga untuk orang tua kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ya, silahkan dibuka kitabnya ya, kita lanjutkan. Watski fi julusika 'alal rijli yusra. Duduklah bertumpu pada kaki kiri. Ya, pada kaki kiri. Wala tabul qa'iman illa an darurah. Jangan kencing berdiri kecuali darurat atau terpaksa. Nah, jadi bertumpu kepada kaki kiri. Anak kemarin janji mau praktikin kan, tapi iya enggak ya? Nih, anak analogikan pakai jari aja deh. Enggak afdal. Next lah. Jadi bertumpunya dengan kaki kiri. Ya. Dan jangan berdiri kecuali terpaksa. Memang tidak ada lagi hajat nggak ada lagi momen yang lain. Contoh di mall yang memang satu-satunya WC berdiri. Nggak bisa kita nempel di dinding situ, nempel di dinding terus kita jongkok atau duduk, nggak bisa. Ya, itu kan darurat. Jadi terpaksalah kita berdiri. Maka kita nih orang Islam mesti yang maju ke depan. Yang punya mall harusnya orang Islam. Jadi buat mallnya WC-nya WC syar'i itu. Ya, WC syar'i. Tapi yang paling parahnya, ini parah sekali ini. Ini parah nih. Pengurus masjid buat masjid tapi tempat buang hajatnya berdiri. Nah, ini agak sedikit nyeleneh nih pengurusnya. Kurang ngaji dia. Wa jama' fil istinja baina isti'malil hajar wal ma'. Bersuci dengan menggunakan batu dan air. Nah, jadi menggunakan batu dan air. Bila kamu hendak mencukupkan pada salah satunya, maka air lebih utama. Ya, jadi kalau mau cukupkan dengan salah satunya, fal ma'u afdal. Nah, maka air lebih utama ya. Kemarin udah belajar fikih Safinah itu, fikih Syafi'i, kitab Safinatun Najah, tentang bagaimana istinja dengan batu. Ya, dengan batu. Nah, hari ini kita lagi banyak air di Indonesia, bahkan banjir di mana-mana. Jakarta banjir, Pekanbaru banjir, kalau hujan. Mana Bandung juga banjir. Jadi kebanyakan air itu. Ya mau cebok, mau buang mau istinja dengan batu,
Ya barangkali dia mau mempraktekkan daripada fikih. Istinja dengan batu. Ya ini masih gampang, saya yakin tidak perlu ini. Tapi sebagian yang masih SMP ini penting ini. Saya yakin di Indonesia nggak ada yang pakai batu. Maksudnya selagi masih ada air pasti dia nggak milih batu, nggak milih tisu. Kecuali kita pergi ke Singapura. Singapura udah pakai tisu, susah nyari air. Yang WC-nya pakai air. Ini cerita guru saya yang pergi ke sana. Di hotel, di mall, semuanya pakai tisu. Ya, ini sudah faida aradtal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Ya, kemudian wa idza qatasarta 'alal hajar. Nah, kalau kamu mencukupkan menggunakan batu, fa'alaika an tasta'mila thalathata ahjar tahirah munshifatin lil 'ain. Ya, kalau kamu mencukupkan pada menggunakan batu, maka kamu wajib memakai 3 batu yang suci dan bisa menghilangkan materi najisnya. Nah, 3 batu yang suci sudah dijelaskan lengkap full di Safinatun Najah kemarin. Ya, batu-batu mana jenis-jenis batunya, bukan batu yang kecil, bukan pula batu yang terlalu besar, tapi sedang saja. Kemudian dengan batu yang tidak basah. Ya, kalau basah dikhawatirkan berpindah najisnya, sehingga batu yang kering dan lain-lainnya sudah disebutkan. Kita bahas di fikih. Nanti di Sulam ada lagi pembahasannya sedikit. Ya. Dengan batu itu kamu mengusap tempat, keluar kotoran dengan gambaran najis tidak berpindah dari tempatnya. Nah, itu yang saya beritahu tadi. Jadi jangan sampai najisnya berpindah. Ini kok maju-maju kameranya nih. Payah pula ngaji begini. Jangan sampai najisnya berpindah. Ya, kameranya pengen dekat aja. Maju sendiri dia. Nah, kemudian apa kata Imam Ghazali, dilanjutkan? Tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la taqilun najasatu an mawdi'iha wa kadzalika tamsahul qadiba fi thalathati mawadi' min hajar. Begitu pula ketika hendak saat mengusap, kemaluan lelaki. Ya, dengan 3 sisi dari sebuah batu. Ya, dengan 3 sisi dari sebuah batu. Batunya enggak kecil, enggak terlalu besar, tapi sedang. Nah, lebih kurang sebesar inilah. Sudah nih, dah cukup sebesar ini saja. Kalau belum bersih dengan 3 batu, selesaikan dengan 5 ya, atau 7 sampai bersih dengan bilangan batu yang ganjil. Nah, jadi batu yang ganjil. Ya, maka kata beliau di sini fa illam yahsul al-inqa'u bi thalathati 3 fatammim 5 au 7 ila an yanqi bil itar. Nah, yang pokoknya bilangannya ganjil. Ya, maka penting 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi jangan pas buang hajat baru cari batu. Jangan pas buang kotoran baru cari batu. Nah, itu tercecer-cecer lah di celanamu barang tuh. Tapi sebelum buang hajat, cari batu. Misalnya kalian anak kemah,
Kemah pun sekarang enak, pasti cari sumber air yang sudah dekat. Nah, sumber air sudah dekat, itu yang kita cari. Itu tempat-tempat perkemahan tuh rata-rata kan begitu. Dah gampang. Kalau dulu kemah itu ndak bawa kompor, sekarang bawa kompor kemah. Kan lucu itu. Ya. Bawa kompor, bawa mie Indomie, ya bawa mie rebus, enak kali kemah sekarang. Kalau dulu ndak. Ya bagaimana bertahan hidup dalam hutan, udah. Dengan sumber daya alam yang ada. Ya. Sekarang ya bawa Indomie, bawa pop mie. Sampai ada pula yang ngasih ke pokok kayu pas kemah. Carinya pohon yang paling besar, rasanya pohon angker beringin. Diletaknya pop mie situ. Diletaknya pop mie di bawah pohon beringin tuh. Besoknya hilang pop mie itu. Apa kata dia? Udah dimakan jin. Tumbal kita kata dia. Padahal dimakan kawannya. Dibilangnya dimakan jin. Ya, yang putus-putus pindah ke YouTube aja. Sepertinya YouTube lancar. Ya, sepertinya. Entahlah, kalau tak lancar tak tahu saya. Nah, perhatikan fal itaru mustahabun. Nah, membuat ganjil wal inqa'u wajib adalah sunnah, sementara membersihkan hukumnya wajib. Jadi membuat yang ganjil ini adalah sunnah, tapi sunnah sementara, kemudian membersihkan daripada kotoran, hukumnya wajib. Ya, sunnah ganjil itu, yang batu yang ganjil itu hukumnya sunnah, sedangkan membersihkan kotoran itu ya wajib. Wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Dan jangan bersuci kecuali dengan tangan kiri. Jangan buang kotoran, jangan pegang kotoran kecuali dengan tangan kiri. Nah, jangan tangan kanan. Jangan tangan kanan, tapi mesti tangan kiri. Nah, ini bahasanya kalau kalian terjemahkan ini dengan kamus, saya yakin banyak yang salah nih. Maksudnya baru belajar dan menerjemah perkataan misalnya kan, bisa jadi kebalik dia. Kecuali tangan kiri, berarti nggak boleh tangan kiri nih kata dia. Berarti mesti tangan kanan bersuci gitu dia. Nah, itu susahnya kadang bahasa Arabnya. Ya, akhir ini gampang. Bahkan dari kecil orang tua kita walaupun tidak belajar kitab ini bisa dia mengajarkan kita. Cebok pakai tangan kiri ya nak, kata dia. Jangan pakai tangan makan, jangan pakai tangan kanan, gitu mak kita. Oh iya mak. Wa qul 'indal firaw. Setelah bersuci, nah, ada doa minal istinja, ada doa ya setelah bersuci, ada doa yang kita baca. Apa dia? Yuk sama-sama ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Mantap. Ada apa kan? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ada hafalkan nih. Ya Allah, sucikan qalbi, hatiku, minan nifaq, dari kemunafikan, dari sifat munafik. Coba bayangkan, apa hubungannya buang air dengan sifat munafik kira-kira? Nah, kan jauh. Tapi ternyata, ini kata guru saya dulu, hubungan orang buang air dengan sifat munafik, orang yang munafik buang airnya sesuai dengan ajaran Nabi. Gak mau ikut ajaran Nabi, gak mau ikut sunnah Nabi dalam istinja. Ini kata guru saya. Sehingga doanya begini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Bayangkan, kita hanya buang istinja, tapi doanya apa? Ya siap Ustazah Karina, ahlan. Barakallahu fik. Ya.
Itu kerennya Islam ini. Diatur sedemikian rupa kerennya, ya kan? Hanya buang air saja, ternyata ada kemunafikan terselubung di situ. Kalau nggak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penting. Ya nggak tahu gimana Pak? Ya nggak tahu ya gitu aja. Nggak bertambah amalnya, nggak bertambah ilmunya. Ente bersyukurlah sudah. Ini hubungannya dengan buang air. Kenapa kita mesti berdoa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji, jagalah kelaminku minal fawahish, dari perbuatan keji. Nah, ya. Lalu kalau di kamar mandi bagaimana Pak? Di dalam hati. Baca doanya di dalam hati, jangan dilisankan. Karena apa? Nyebut nama Allah, Allahumma. Nah, jangan disebut. Kalau di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada toiletnya, yang ada jambannya, dan bahasa-bahasa lainnya lah. Wadlak yadaka ba'da tamam al-istinja bil ard aw biha'itin thumma wusilha. Setelah selesai bersuci, gosokkan tanganmu ke tanah atau tembok lalu cucilah. Ini kalau sekarang dikiaskan oleh ulama kontemporer, cukup dengan air saja. Dengan air sudah. Kalau lebih dengan baik lagi dengan sabun. Bagus, baik. Ini dulu orang tidak ada sabun. Orang tak ada sabun, tak ada, ya seperti itulah. Sehingga apa? Digosokkan ke tembok, kemudian atau ke tanah, baru dicuci lagi. Nah, begitu dulu. Kalau sekarang boleh juga, baik. Pasti di dalam tuntunan risalah agama ini ada keajaiban. Kita lakukan, baik. Tak dilakukan, tak masalah. Tak haram. Apa gunanya menggosokkan tadi itu Pak? Menggosokkan tangan ke tembok atau ke apa? Ke tanah. Ya, salah satu gunanya adalah menghilangkan bau. Menghilangkan bau. Ini anak-anak kecil dulu. Kadang saya lihat anak kecil itu habis buang air besar, diciumnya tangannya. Tentu bau. Bau minta ampun. Mau dan nyium tangannya. Inilah agak-agak apanya. Namanya anak kecil. Ini ada orang dah dewasa, mohon maaf, habis buang istinja dia diciumnya pula tangannya. Ini agak lain orang. Agak lain memang. Ya. Jadi di zaman Imam Ghazali, makanya kenapa Imam Ghazali buat begini? Karena begitulah keadaan zamannya. Zaman kita apakah masih bisa dipakai? Kalau masih dipakai boleh, enggak dipakai tukar dengan sabun atau sampo. Ya, nah, begitu. Alhamdulillah. Besok kita masuk kepada bab adabil wudu, bab berwudu. Nah, alhamdulillah. Selesai bab istinja. Nah, jadi kalau anak praktekkan sedikit, bertumpu kepada kaki kiri. Gini ya. Ini praktek mau laki-laki mau perempuan sebentar. Ya, ini ilmu ya, bukan untuk hal yang jelek atau yang buruk. Nah, ini mohon maaf ya. Nah, begini posisinya tuh. Kaki kiri yang jadi tumpuan, kanannya yang begini. Kiri yang jadi tumpuan, tumpuk kiri, kanan begini. Mohon maaf, sebagian guru saya dulu menjelaskan begini, bisa tukar-tukar. Nah, ini untuk belajar. Masih banyak lagi yang mau saya jelaskan. Kemudian berdehem. Apa? Berdehem. Sunnah 3 kali. Jangan lupa. Kok berdehem? Supaya percikan-percikan yang masih tersisa di ujung tombak itu habis dia dengan berdehem. Tapi kalau nggak berdehem, keluar nanti ketika sholat, sedangkan istinjanya nggak ngikut sunnah, maka keliru. Dan dia nggak terkena penyakit sulusul baul
ya penyakit yang pipanya rusak, kemudian dia nggak ikut sunnah, ini kena sanksi sholatnya batal, ya. Kecuali dia ada kena penyakit sulusul baul, dah berdehem dia, lama ada di kamar mandi, tetap keluar ketika sholat, termaafkan, ini tidak masalah. Ya, jadi konfirmasi ke dokter. Misal masih muda, jangan salah, masih muda umur 20 tahun dah kena penyakit sulusul baul banyak. Perempuan umumnya itu. Perempuan cepat terkena penyakit tersebut. Apa sebabnya, Pak? Sering nahan buang air. Ya, itu penyebab intinya itu. Sering nahan buang air, maka jangan ditahan-tahan. Ya, langsunglah bergegas. Kemudian ini karena majelisnya gabung, anak nggak berani terlalu apa untuk laki-laki ya. Mudah-mudahan paham. Nggak usah anak jelaskan karena majelis gabung. Ya begitulah lebih kurang contohnya tadi yang sudah saya contohkan. Kiranya yang ada yang ingin ditanyakan silahkan. Pak, Hadir. tadi itu kan cara buang air besar atau kecil kan Pak, yang jongkok yang tadi Bapak contohkan. Yang tadi itu, mohon maaf, yang tadi itu lebih ke buang air kecil tuh. Oh iya, anak mikirnya kok nanti buang air besar gimana itu? Ya. Kalau berdehem tanpa mengeluarkan suara boleh. Gitu aja. Kalau berdehem kuat-kuat, apalagi di kamar mandi umum. Ya, di kamar mandi umum orang yang tahu ilmu, ini lagi sunnah dia nih, gitu. Pak itu Pak, kenapa harus berdoa tadi Pak? Tertinggal. Kenapa harus berdoa? Saya jawab secara mujmal, secara umum itu. Setiap ibadah dalam Islam itu pasti ada doanya. Pasti. Pakaian ada, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, dan seterusnya. Semua ada doa. Tapi yang ditanyakan kenapa mesti berdoa setelah istinjaknya, buang airnya itu mesti berdoa. Itulah keafdalannya Islam. Itulah kebaikannya di Islam. Semua diatur, ditata rapi sedemikian rupa mungkin, sebaik mungkin. Inilah keajaiban Islam itu. Sehingga apa? Maka kata ulama, hati Rasulullah itu tidak pernah mati. Hati Rasulullah itu tidak pernah tidur. Kenapa? Kalau nggak zikir, hatinya ya doa itu. Kalau nggak zikir, ya pasti doa. Kita coba main HP, ada nggak doa tuh main HP? Allahumma, ada doanya bagi laki-laki ada. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Misal contohnya itu. Ini doa dari guru-guru saya itu. Main apa misalnya? Main game. Ada. Allahumma inni a'udzubika, lupa saya doanya. Pakai bahasa Indonesianya, ya Allah, aku berlindung dari keburukan waktu. Itu misalnya kalau main HP. Main apa lagi? Semuanya ada. Ada doa. Sampai walaupun tempat yang paling kotor pun kita berdoa tuh, WC atau kamar mandi. Itulah keindahannya Islam. Ya. Begitulah Bu Novi. Ya Pak, kasih Pak. Siap. Pak, Hadir. kan ada Pak. Itu kalam ulama atau memang ada hadis ya Pak? Apa tuh? Kalamnya gini. Ilmu yang kamu pelajari namun tidak kamu amalkan, itu nanti di akhirat akan meminta pertanggungjawaban gitu. Dituntut gitu loh Pak kalau nggak diamalkan. Itu hadis atau gimana Pak? Allah yang bilang itu di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah, dan seterusnya. Cari nanti ayatnya itu. Ada di Quran. Oh. Ya, dalam hadis juga ada kullu man. Ini dalam hadis ada, tapi saya nggak hafal, tapi saya ngutip nih dari kitabnya Syekh Ibnu Ruslan.
Kullu man bighairi ilmi ya'mal wa amaluhu mardudah la tuqbal. Ya. Cari aja nanti di Quran, intinya itu di Quran ada. Lanjut. Habis. Nih tumben beramai yang ngaji. Sekitar 80 orang. Enggak, biasanya emang segitu, Pak. Oh gitu. Bapak aja yang bolos. Nggak pernah anak bolos. Iya. Bagus. Bang Aji Juanda, kitab Mukhtarul Hadits yang benar ditulis siapa? Habib Umar atau Said Ahmad Hashimi? Banyak. Kitab Mukhtarul Hadits itu banyak yang buat. Imam Ibni Hajar Al-Asqalani ada kitab Mukhtarul Haditsnya. Said Ahmad itu yang dijual-jual di toko-toko itu, yang diterjemahkan. Nah, udah Said Ahmad Hashimi ada, Habib Umar juga ada, Imam Nawawi juga ada. Banyak kitab Mukhtarul Hadits, tapi yang dipelajari rata-rata itu ya Said Ahmad itu, Said Ahmad Hashimi. Kalau saya pernah belajar yang Said Ahmad, Habib Umar, nah itu sudah pernah saya pelajari. Begitu Bang Juanda. Sama kayak Arba'in, kitab Arba'in hadis itu banyak. Imam Nawawi juga buat, Habib Umar juga buat, Imam Ibni Hajar buat juga. Semuanya rata-rata ulama yang muhaddits itu buat. Tapi isinya berbeda-beda. Tujuannya sama, isinya beda-beda. Jika merasa jijik gimana Pak? Apa yang kita jijikkan? Barang kita sendiri, itu pula kita jijikkan. Yang khawatirnya besok orang tua kita wafat, ibumu wafat, ayahmu wafat, nah nggak mau kamu mandikan karena jijik. Nampak kotorannya keluar, nggak mau kamu karena jijik. Na'udzubillah. Doanya di hati atau di lisan Pak? Kalau di kamar mandi yang ada klosetnya, ada WC-nya di dalam hati. Tapi kalau nggak ada, ini beda momen. Pasti ada kloset lah kalau kamu buang air kan. Buang air kecil, buang air besar, nggak mungkin nggak ada klosetnya. Tapi kalau kamu nggak buang airnya di kamar mandi yang khusus mandi saja, nggak ada WC-nya, toiletnya nggak ada, klosetnya nggak ada, boleh doa secara lisan. Nurul Faidah, gimana kalau misalkan toiletnya tidak menyediakan air tapi hanya berupa tisu? Boleh nggak sih Pak kalau tisu gitu dikarenakan misal karena kepepet, dan juga saya sering lihat bayi newborn sering kali buang air besar istinjaknya pakai tisu basah saja, sedangkan tisu basah rata-ratanya tidak semua mengandung alkohol. Tisu itu kias daripada batu, bisa menghilangkan najis, ya bisa menghilangkan najis, dan sifatnya juga kering. Tinggal kehati-hatian, ikhtiyat namanya, kehati-hatian dalam menggunakan tisunya. Ya, kalau tisu satu udah becek-becek di situ, udah bertompel-tompel tisunya dengan kotoran itu, masih kita pakai juga, jangan. Tapi tukar tisu lain, tukar tisu lain, tukar. Kalau udah kotor, tukar. Nggak masalah dengan tisu. Udah saya jelaskan itu di fikih juga, saya jelaskan. Tadi juga sudah saya jelaskan sedikit. Jadi nggak masalah kalau dengan tisu. Dan bukan hal yang darurat itu. Di Eropa rata-rata pakai tisu. Gak usah jauh-jauh, di Singapura tetanggaan dengan Riau pakai tisu. Atau di hotel bintang 5 pakai tisu juga tuh rata-rata. Ya. Begitulah. Sedangkan tisu basah rata-ratanya tidak semua mengandung alkohol. Alkohol tidak masalah. Tidak masalah. Sebagian pendapat ulama tidak membatalkan kalau dia tidak berwudu, kena alkohol lagi dengan tisu tersebut, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ada efek samping terhadap kesehatan, mohon maaf ya, barangkali ada kesehatan alkohol yang berefek samping kepada kesehatan, bahasa fikih saja, ya ini kebetulan perempuan, kesehatan farji ya, maka hindari. Biasanya dulu kalau saya singgah di hotel, ada pun pakai tisu, itu 2 tisunya. Satu ada tisu basah, satu tisu kering. Tisu keringnya ambil, jangan tisu yang basahnya. Begitu Bu Nurul Faidah. Bang Abdul Haq,
hak. Izin bertanya silahkan Bang. Boleh diulang doanya tadi Pak? Bu Heni, catat Bu Heni. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku, minan nifaq, dari sifat munafik, wa hassin farji, jagalah kelaminku, minal fawahish, dari perbuatan keji. Ya. Fi, didikan anak Bapak Al-Qadri. Alhamdulillah. Amin. Waktu itu Rasulullah terlewat untuk melaksanakan qiyamul lail, lalu beliau mengqadha salat tahajud tersebut dengan salat subuh. Nah, pertanyaannya, apakah salat tahajud bisa diqadha? Bisa. Semua sunnah bisa diqadha. Tapi pernyataan kamu salah. Bukan tertinggal tahajud, tapi ketinggal subuh. Bukan tertinggal subuh, kesiangan subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang saya pelajari. Sehingga apa? Nabi mengqadha. Walaupun sudah hari mulai terang, tapi tetap Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan. Nah, ini dalil untuk mengqadha salat. Lalu bagaimana kalau mengqadha salat tahajud? Boleh. Kemudian mengqadha salat qabliyah subuh. Qabliyah subuh kan sebelum subuh. Salat yang 2 rakaat sebelum subuh. Boleh diqadha setelah ba'da subuh. Mengqadha salat duha setelah waktu zuhur. Mengqadha salat duha setelah zuhur. Boleh. Kemudian mengqadha apa lagi? Boleh. Siapa yang bilang? Ulama. Salah satunya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ya, boleh mengqadha wirid. Ya, di antara wirid-wirid itu ya salat tahajud. Kamu qadha salat tahajud setelah salat subuh boleh. Tapi bukan untuk setiap hari. Ini sebagai pelajaran di antara kita yang menganggap sunnah itu bagian daripada wajib. Saya ulang. Ini bagi orang yang sudah mendawamkan, mengikrarkan dirinya, yang mengatakan sunnah itu wajib bagi dirinya. Tahajud wajib bagi dirinya. Duha wajib bagi dirinya. Qabliyah subuh wajib bagi dirinya. Sehingga kalau dia tertinggal, merasa berdosa, merasa bersalah, maka boleh dia mengqadhanya. Ya. Boleh. Banyak ulama-ulama yang seperti ini. Sampai ada satu hikmah. Sepasang suami istri, di antaranya Imam Fudail bin Iyad. Ini kesiangan bangunnya. Bukan kesiangan, tidak sama sekali sholat tahajud ya. Masih tahajud, tapi dapatnya cuma 2 rakaat, nggak lama azan. Dapat cuma 2 rakaat, nggak lama azan. Ngomel banget istrinya coba. Istrinya ngomel. Katanya orang soleh, katanya ahli ilmu, katanya pelajar, katanya penuntut ilmu, katanya pengamal ilmu. Kok tahajudnya cuma dapat 2 rakaat? Kata istrinya. Kok telat bangun tahajud? Malah istrinya coba itu. Ini keren sekali kan? Maka cari istri yang begini nih, bukan yang nuntut duit tapi nuntut akhirat. Ya. Tapi kata Imam Fudail bin Iyad, ini cuma sekali saja. Ya, ini pun aku menangis sudah, kata Imam Fudail bin Iyad. Aku merenung, aku kok bisa kesiangan, kok bisa telat. Padahal bukan salat subuh yang telat, tahajudnya telat. Bayangkan tuh, tangisannya, seperti orang yang tertinggal hal yang wajib, seperti melakukan yang haram, padahal itu sunnah. Ini makom wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal tahajud saja enteng. Enggak salat duha saja enteng banget. Enggak zikir setelah subuh, enggak zikir setelah salat enteng banget. Merasa itu hal yang sepele. Nah, ini enggak ditancapkan, nggak dicantumkan di dalam hatinya hal yang wajib walaupun itu sunnah. Coba jadikan hal yang wajib satu saja. Entah tahajud kamu wajibkan, entah puasa Senin Kamis kamu wajibkan, entah duha yang kamu wajibkan, pilih salah satunya. Atau ratib haddad kamu wajibkan, atau baca Quran kamu wajibkan, pilih. Sehingga kalau kamu meninggalkannya, kamu bisa mengqadhanya.
hanya pakai batu terus masih ada baunya, gimana Pak? Pakai air juga ada baunya. Nggak cuman pakai batu ada baunya, pakai air pun ada baunya. Nggak percaya, cium sendiri nanti. Nah, cobalah. Ya. Ahwan Pak, oh kerja, Masya Allah. Siap Bang Nanda Gaming. Kalau misal kita di luar atau sedang kemah, saat Ustadz bilang menggunakan batu, tanah dan lain sebagainya setelah selesai, tapi kita ragu nampaknya kurang bersih, jangan ada keraguan. Kalau udah sesuai tuntunan, apa yang kita lakukan? Nggak ada. Itu hanya was-was setan. Was-was setan. Kalau udah pakai batu, Nabi 3 batu saja cukup. Nah kita 3 batu kok nggak cukup-cukup. Udah pakai batu bersih. Kamu berjalan nggak licin-licin lagi, mohon maaf itu barangmu nggak licin lagi, misalnya buang air besar, udah berarti udah bersih. Tapi kalau masih licin-licin, adalah. Yang dibersihkan yang di mana Pak? Yang di luar, yang tampak zahir. Ini pendapat sebagian besar ulama. Yang masih tertinggal di dalam, nggak perlu. Itu di dalam. Kalau di dalam juga dibersihkan, berarti sambil sholat pun bawa najis lah kita. Tapi yang dibersihkan mana? Yang di luar, yang tampak secara zahir. Ya, enggak mungkin kamu tengok ke bawah juga barang itu enggak. Sehingga apa? Yang jelas-jelas saja, yang di luar. Enggak perlu kita cucuk batu masuk ke dalam itu enggak. Ini mengada-ngada ini. Kalau ada ustaz menjelaskan begitu, mengada-ngada dia. Dapat himbauan dari setan itu. Walaupun tisunya ada alkohol, Pak. Ya, nah, selagi alkoholnya enggak berefek samping kepada kesehatan alat kelamin, khair, boleh. Jika kita memakai parfum beralkohol, apakah boleh dipakai sholat? Sebelumnya saya pernah mendengar boleh, ada juga tidak boleh. Nah, udah tahu. Tinggal pilih lah, mau kamu pilih boleh, boleh silahkan. Mau nggak boleh ya silahkan. Saya lebih mana? Saya lebih pakai parfum yang non alkohol. Nah, beli nanti. Beli di Shopee. MW Store 03. Ya. Untuk membersihkan setelahnya BAB itu semisal di tempat tersebut tidak ada batu dan air. Di Indonesia melimpah. Batu melimpah, air melimpah, tak mungkin tak ada. Yang digunakan untuk membersihkan itu dengan menggunakan daun boleh, boleh. Terus pernah dengar daun itu harus kering. Nah, memang yang dimaksud kering itu seperti apa? Yang tak terkena embun, yang tidak terkena air jelasnya. Daun depan rumah kita siang hari, tengah hari itu kering namanya. Bukan kamu cari daun yang kering, daun yang mati, bukan. Mau daun yang mati kalau kering boleh, mau daun yang masih hijau dia kering nggak ada air boleh. Ambil untuk bersuci, boleh. Usahakan jumlahnya ganjil. Kalimatus sadah 7, silahkan. Sania, anak didik, amin. Kalau misalkan makan tangan kiri dengan alasan tangan kanan nggak bisa buat makan, cuman buat bisa bantu-bantu pegang. Apa sendok bisa bantu-bantu pegang? Apa sendok bisa sedangkan makan pakai tangan kanan sangat susah. Ya, misal tangan kanannya puntung, patah, ya pakai tangan kiri lah nggak masalah. Pakai sendok. Ya, itu darurat namanya. Tangan kananmu bermasalah, stroke misal. Tangan kiri stroke sebelah kan? Misal. Ya tangan kirimu yang masih bisa bergerak ya tangan kiri. Nggak masalah. Pakai sendok. Jangan pakai tangan. Yang pakai langsung gini. Lanjut kerjain tugas, siap. Ana pernah lihat video potongan. Apa sholat sunnah boleh dibatalkan kalau masjid udah iqamah, terus sholat fardu? Kalau masih rakaat pertama batalkan. Tapi kalau udah masuk rakaat kedua, kamu baru bangun dari sujud nih, Allahu Akbar, masuk rakaat kedua, teruskan sholatmu. Teruskan sholat sunnahmu, tidak masalah.
Tapi kalau masih 1 rakaat, belum dapat 1 rakaat, batalkan. Izin sambil di jalan, kalau terkeluar sendiri afwan Pak, siap. Vanila, anak Bapak Qadri Amin. Apakah boleh mengqadha salat sebelum dan sesudah salat fardu? Boleh, sudah saya jelaskan tadi. Jadi dalam ya Rob. Sebentar ya, Ustaz. Jadi dalam satu waktu dapat 2 salat yang diqadha. Allah ya Rob. Sesudah salat apa tadi? Saya ulang baca soalnya. Apakah boleh mengqadha salat sebelum dan sesudah salat fardu? Boleh. Jadi dalam satu waktu dapat 2 salat yang diqadha, boleh. Apakah boleh? Boleh. Syukran, afwan. Boleh. Sudah saya sebutkan referensi kitabnya. 1, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Yang kedua dalam kitab Fathul Mu'in karya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh bin Abdul Aziz bin lupa saya namanya gitu ya, pengarang kitabnya. Dalam kitab Fathul Qorib juga ada itu, sedikit-sedikit dibahas ya. Nah, jadi boleh. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya, betul. Apa hukumnya ketika sedang sholat orang di samping saya sering bersendawa yang akhirnya saya hilang fokus? Ya besok jangan samping dia lagi kalau gitu. Pindah. Ya mungkin dia masuk angin. Sekali-sekali nggak masalah. Kita ini kebetulan bahas kitab tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf nanti bisa dibuka kitab namanya Fadailul A'mal karya Al-Imam Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Di situ banyak ditulis sifat sholat sahabat, kemudian kisah-kisah sholat sahabat bagaimana, sampai ada namanya Urwah bin Zubair dipotong tangannya ketika sholat. Ada namanya Uwais Al-Qarni, ini tabi'in karena hidup di zaman Nabi nggak ketemu Nabi. Uwais Al-Qarni saking fokusnya. Ada lagi sahabat masuk ular rumahnya. Semua panik tapi dia tetap sholat. Ada kemudian perempuan di zaman sahabat juga banjir, tetap sholat walaupun dalam keadaan banjir. Ini makom orang yang apa? Yang keren-keren lah. Ini kita sekarang ada nyamuk tepak hilang fokus. Memang khusyuk itu tidak mesti menghilangkan kesadaran total. Kalau hilang kesadaran total mati berarti itu. Tapi khusyuk adalah hati nggak kosong daripada menyebut Allah, tidak kosong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun bersendawa orang di samping kita, ya fokus saja dengan bacaanmu, ya dengan Rabbmu, dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terakhir, ketika sholat jamaah paling depan terus di pertengahan sholat tiba-tiba buang angin, gimana cara melewati orang sholat yang di belakang? Lewati saja, ini boleh. Ada rukhsah namanya. Ada rukhsah atau hal yang membolehkan kamu lewat di depan orang sholat. Boleh, gas aja. Kecuali tanpa ada uzur, ada rukhsah, kamu lewat, ini terkena sanksi hukum. Lebih baik berdiri 40 tahun daripada kamu lewat di depan orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.